Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa ada orang yang semakin rajin beribadah, semakin tekun membaca Al-Quran, semakin banyak berzikir, semakin menjaga sholatnya, tetapi justru ketika berbicara tentang dirinya, ia mengatakan, saya ini masih sangat buruk. Sementara di sisi lain, ada orang yang ibadahnya biasa saja. Bahkan terkadang masih sering meninggalkan kewajiban, tetapi ia merasa dirinya sudah cukup baik, merasa sudah pantas disebut sebagai orang saleh, bahkan mudah menilai kesalahan orang lain. Sekilas hal ini terlihat aneh. Bukankah semakin dekat kepada Allah seharusnya membuat seseorang semakin percaya diri terhadap amalnya? Bukankah semakin banyak ibadah berarti semakin yakin bahwa dirinya sudah baik? Namun justru kenyataan yang sering kita lihat adalah kebalikannya. Orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah justru semakin merasa banyak kekurangan dalam dirinya. Mereka tidak sibuk membanggakan amal, melainkan sibuk menangisi dosa. Mereka tidak sibuk mencari pujian manusia, melainkan takut jika Allah tidak menerima sedikit pun amal yang telah mereka lakukan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah mereka benar-benar buruk? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang belum dipahami oleh kebanyakan manusia? Jawabannya berawal dari satu hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa kedekatan kepada Allah bukan hanya membuat seseorang semakin banyak beribadah, tetapi juga membuka matanya terhadap kenyataan tentang dirinya sendiri. Selama seseorang masih jauh dari Allah, ia seringkali menilai dirinya menggunakan standar dirinya sendiri atau menggunakan standar manusia. Ia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih buruk darinya. Ia berkata dalam hati, saya masih lebih baik daripada dia. Saya masih sholat. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak melakukan dosa sebesar itu. Akhirnya ia merasa dirinya sudah cukup baik karena ukuran yang dipakai adalah manusia. Namun ketika Allah mulai memberikan cahaya hidayah ke dalam hati seseorang, standar itu berubah. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan manusia, melainkan mulai melihat dirinya di hadapan kebesaran Allah. Disitulah semuanya berubah. Coba bayangkan seseorang yang berdiri di sebuah ruangan yang gelap. Pakaiannya terlihat bersih, wajahnya juga tampak bersih. Ia merasa tidak ada masalah dengan dirinya. Namun ketika lampu yang sangat terang dinyalakan, tiba-tiba ia melihat debu yang menempel di bajunya, noda kecil di tangannya, bahkan kotoran yang sebelumnya sama sekali tidak terlihat. Apakah cahaya itu membuat dirinya menjadi lebih kotor? Tidak. Cahaya itu hanya memperlihatkan sesuatu yang sejak awal memang sudah ada, tetapi selama ini tidak terlihat. Begitulah hidayah Allah bekerja di dalam hati manusia. Semakin terang cahaya iman yang Allah berikan, semakin jelas seseorang melihat noda yang ada pada dirinya sendiri. Dosa-dosa yang dulu dianggap sepele, kini terasa sangat berat. Kelalaian yang dulu dianggap biasa, kini terasa menyakitkan. Kesalahan kecil yang dahulu mudah dilupakan, kini terus menghantui hati, hingga mendorongnya untuk segera bertaubat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini lebih dalam, cobalah menata hati terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa merasa diri buruk berarti kurang bersyukur, tidak percaya diri, atau bahkan putus asa. Pembahasan ini sangat halus karena menyangkut keadaan hati yang tidak selalu tampak dari luar. Apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan membuat kita melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda. Karena itu, dengarkan dengan hati yang terbuka. Jangan hanya mencari penjelasan untuk menilai orang lain, tetapi jadikan setiap pembahasan sebagai cermin
untuk mengoreksi diri sendiri. Sebab bisa jadi selama ini kita merasa sudah dekat kepada Allah, padahal hati kita masih dipenuhi rasa bangga terhadap amal. Atau sebaliknya, kita sering merasa penuh kekurangan, namun belum memahami apakah perasaan itu berasal dari keimanan atau justru berasal dari bisikan yang menyesatkan. Maka mari kita lanjutkan dengan hati yang siap menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu mungkin akan mengoreksi diri kita sendiri. Salah satu tanda bahwa seseorang mulai benar-benar mengenal Allah adalah ia mulai mengenal dirinya sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Selama seseorang belum mengenal kebesaran Allah, ia cenderung memandang dirinya besar. Ia bangga dengan ilmunya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan hafalannya, bahkan terkadang bangga dengan kerendahan hatinya. Ia merasa memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan manusia. Namun ketika Allah membukakan sedikit saja tabir tentang keagungannya, semua kebanggaan itu runtuh. Ia menyadari bahwa seluruh ibadah yang dilakukan selama puluhan tahun ternyata tidak akan pernah mampu membalas satu nikmat mata yang diberikan Allah. Satu nikmat pendengaran saja tidak akan sanggup dibayar dengan seluruh amal seumur hidup. Lalu dengan apa seseorang bisa merasa bangga di hadapan Rabb yang telah memberinya segala sesuatu tanpa pernah meminta balasan? Karena itulah para ulama sering mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah, semakin rendah pandangannya terhadap dirinya sendiri. Bukan karena ia membenci dirinya, melainkan karena ia mengetahui siapa dirinya. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang setiap detik bergantung kepada rahmat Allah. Nafas yang baru saja dihirup bukan hasil kekuatannya. Jantung yang terus berdetak bukan karena kepintarannya. Hidayah yang membuatnya mampu sholat bukan hasil usahanya semata. Bahkan keinginan untuk bertaubat pun merupakan karunia dari Allah. Ketika semua itu disadari, rasa ujub perlahan hilang. Kesombongan mulai hancur. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan rasa takut jika suatu hari Allah mencabut semua nikmat itu. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya banyak beramal dengan orang yang benar-benar mengenal Allah. Orang yang hanya melihat amalnya akan berkata, "Aku sudah melakukan banyak kebaikan." Tetapi orang yang mengenal Allah justru berkata, "Bagaimana mungkin amal yang sedikit, penuh kekurangan, bercampur ria, lalai, dan kurang khusyuk ini layak dipersembahkan kepada Allah yang maha sempurna?" Ia tidak meremehkan amal, tetapi ia juga tidak tertipu oleh amalnya. Ia memahami bahwa setiap ibadah memiliki kekurangan yang mungkin tidak ia sadari. Sholatnya mungkin masih sering melamun, sedekahnya mungkin masih mengandung keinginan dipuji, tilawahnya mungkin masih bercampur rasa bangga, dakwahnya mungkin masih terselip keinginan agar namanya dikenal. Semakin ia membersihkan hati, semakin banyak cacat yang terlihat. Bukan karena dosanya bertambah, tetapi karena penglihatannya terhadap penyakit hati menjadi semakin tajam. Inilah sebabnya mengapa orang-orang saleh terdahulu sering menangis setelah beribadah. Bukan karena mereka merasa ibadah itu sia-sia, melainkan karena mereka khawatir amal tersebut tidak diterima. Mereka memahami bahwa yang terpenting bukan hanya banyaknya amal, tetapi diterimanya amal di sisi Allah. Bisa saja seseorang beribadah sepanjang malam, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan sehingga amalnya tidak bernilai. Bisa juga seseorang hanya memiliki sedikit amal, tetapi karena dilakukan dengan hati yang ikhlas
dan penuh rasa takut kepada Allah, amal itu justru diangkat ke derajat yang sangat tinggi. Kesadaran inilah yang membuat mereka lebih sibuk memperbaiki kualitas hati daripada menghitung jumlah amal yang telah dikerjakan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia memahami betapa sucinya Allah dan betapa banyak kekurangan yang masih melekat pada dirinya. Ia mulai mengingat dosa-dosa yang mungkin telah lama dilupakan. Ia mengingat ucapan yang pernah melukai orang lain, janji yang pernah diingkari, pandangan yang pernah dibiarkan, kesempatan berbuat baik yang pernah disia-siakan, hingga nikmat-nikmat Allah yang selama ini ia gunakan tanpa rasa syukur yang cukup. Semua itu membuat hatinya lembut. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena ia terlalu sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah bukan perlombaan untuk terlihat paling saleh di mata manusia, melainkan perjuangan tanpa henti untuk membersihkan hati di hadapan Allah. Dan semakin ia melangkah di jalan itu, semakin ia sadar bahwa perjalanan tersebut masih sangat panjang. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami agar kita tidak salah mengartikan pembahasan ini. Ketika dikatakan bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah semakin merasa dirinya buruk, bukan berarti ia membenci dirinya sendiri atau meyakini bahwa dirinya tidak memiliki harapan untuk diampuni. Ada perbedaan yang sangat besar antara kerendahan hati dengan keputusasaan. Kerendahan hati lahir karena seseorang mengenal kebesaran Allah, sedangkan keputusan lahir karena seseorang lupa akan luasnya rahmat Allah. Orang yang dekat kepada Allah memang melihat begitu banyak dosa dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama, ia juga melihat betapa luas kasih sayang Rabb yang ia sembah. Karena itu, ia tidak pernah berhenti bertaubat. Ia menangis karena dosa, tetapi setelah menangis, ia bangkit kembali. Ia menyesal, namun penyesalan itu justru membuatnya semakin semangat beribadah. Ia tidak berkata, "Aku terlalu buruk untuk kembali kepada Allah." Justru ia berkata, "Karena aku begitu buruk, maka aku semakin membutuhkan Allah." Disinilah letak keseimbangan yang seringkali sulit dipahami. Hati seorang mukmin selalu berjalan di antara rasa takut dan rasa berharap. Ia takut amalnya ditolak, tetapi ia berharap Allah menerimanya. Ia takut dosanya belum diampuni, tetapi ia yakin rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Ia takut hatinya belum ikhlas, tetapi ia terus memohon agar Allah memperbaiki niatnya. Perasaan-perasaan ini hidup secara bersamaan, tidak saling menghancurkan, tetapi saling menjaga. Rasa takut membuatnya tidak sombong, sedangkan rasa berharap membuatnya tidak putus asa. Jika salah satunya hilang, maka perjalanan menuju Allah menjadi pincang. Terlalu banyak berharap tanpa rasa takut akan melahirkan sikap meremehkan dosa. Sedangkan terlalu banyak rasa takut tanpa harapan akan menyeret seseorang kepada keputusasaan. Menariknya, keadaan seperti ini dapat kita lihat pada para nabi dan orang-orang saleh, padahal mereka adalah manusia pilihan Allah. Semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, semakin besar pula rasa takut mereka kepadanya. Mereka tidak pernah merasa aman hanya karena telah banyak beramal. Mereka tidak pernah berkata, "Aku sudah pasti selamat." Justru mereka terus memohon ampun, terus beristighfar, dan terus berdoa agar Allah meneguhkan hati mereka hingga akhir hayat. Padahal jika dibandingkan dengan kita, amal mereka jauh lebih banyak, keikhlasan mereka jauh lebih tinggi, dan pengorbanan mereka jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keimanan seseorang,
semakin kecil rasa kagumnya terhadap amal miliknya sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena mereka memahami sesuatu yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mereka mengetahui bahwa yang paling berbahaya bukanlah sedikitnya amal, melainkan rasa bangga terhadap amal. Setan tidak selalu berhasil menjerumuskan manusia melalui maksiat. Kadang ia justru berhasil melalui pintu ibadah. Ketika seseorang selesai sholat malam, lalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, pada saat itulah setan sedang tersenyum. Ketika seseorang selesai bersedekah, lalu diam-diam berharap dipuji sebagai orang dermawan, setan telah berhasil menyisipkan racun ke dalam amal yang tampaknya begitu indah. Ketika seseorang mulai menganggap dirinya lebih layak masuk surga dibandingkan orang lain, saat itu penyakit hati mulai tumbuh tanpa disadari. Itulah sebabnya para ulama sering mengingatkan bahwa ujian setelah melakukan kebaikan terkadang lebih berat daripada ujian sebelum melakukannya. Sebelum beribadah, seseorang masih berjuang melawan rasa malas. Namun setelah berhasil beribadah, ia harus menghadapi musuh yang jauh lebih halus, yaitu rasa kagum terhadap dirinya sendiri. Musuh ini tidak terlihat. Ia tidak datang dalam bentuk ajakan untuk meninggalkan ibadah, tetapi datang dalam bentuk bisikan yang terdengar baik. Lihat, kamu sudah hebat. Tidak semua orang mampu seperti kamu. Kamu lebih baik daripada kebanyakan manusia. Kalimat-kalimat seperti ini tampak sederhana, tetapi perlahan menggeser fokus hati. Yang tadinya hanya ingin mencari ridha Allah, berubah menjadi menikmati perasaan sebagai orang yang saleh. Sebaliknya, orang yang benar-benar mengenal Allah akan segera merasa gelisah ketika muncul rasa bangga seperti itu. Ia tidak menikmati pujian terhadap dirinya. Bahkan terkadang ia merasa takut ketika dipuji. Bukan karena ia ingin terlihat rendah hati di hadapan manusia, tetapi karena ia tahu isi hatinya sendiri. Ia tahu masih ada niat yang belum lurus. Ia tahu masih ada ibadah yang dikerjakan dengan tergesa-gesa. Ia tahu masih ada waktu-waktu ketika lisannya berzikir, tetapi pikirannya mengembara kemana-mana. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhirnya, tetapi ia melihat seluruh proses yang terjadi di dalam dirinya. Ia mengetahui kekurangan yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah. Inilah yang membuat orang-orang saleh lebih mudah menangis ketika sendirian daripada ketika berada di hadapan banyak orang. Saat bersama manusia, mereka mungkin tampak tenang, namun ketika malam tiba dan tidak ada seorang pun yang melihat, mereka mengingat kembali bagaimana sholat mereka tadi siang, bagaimana niat mereka ketika bersedekah, bagaimana pandangan mata mereka, bagaimana ucapan mereka kepada keluarga, bagaimana waktu mereka yang terbuang sia-sia, dan bagaimana hati mereka yang masih sering lalai mengingat Allah. Semakin mereka merenung, semakin mereka sadar bahwa ternyata masih begitu banyak yang harus diperbaiki. Sementara itu, orang yang jauh dari Allah seringkali mengalami keadaan yang berlawanan. Ia jarang melakukan muhasabah. Ia lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Ia bisa menghafal kekurangan tetangganya, sahabatnya, bahkan tokoh yang tidak ia sukai, tetapi lupa menghitung dosa-dosanya sendiri. Akibatnya, ia merasa dirinya selalu berada di posisi yang benar. Hatinya menjadi keras, karena tidak pernah dipaksa untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Padahal salah satu tanda hidupnya hati adalah kesediaan untuk terus mengevaluasi diri, sekalipun hasil evaluasi itu terasa menyakitkan. Disinilah kita mulai memahami bahwa rasa
Aku masih buruk yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah bukanlah ucapan yang dibuat-buat agar terlihat tawaduk. Itu adalah kesimpulan yang lahir setelah mereka melihat betapa luasnya nikmat Allah dan betapa sedikit syukur yang mampu mereka berikan. Mereka melihat betapa banyak waktu yang Allah berikan, tetapi berapa banyak yang benar-benar digunakan untuk mengingatnya. Mereka melihat betapa banyak rezeki yang Allah limpahkan, tetapi berapa banyak yang digunakan di jalan yang diridhoinya. Mereka melihat betapa sering Allah menutupi aib mereka, sementara mereka sendiri masih sering lupa bersyukur atas penutupan aib tersebut. Semakin dalam renungan ini, semakin kecil perasaan mereka terhadap diri sendiri dan semakin besar pengagungan mereka kepada Allah. Namun di balik semua itu, masih ada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Mengapa justru Allah membukakan mata hamba-hamba yang dicintainya untuk melihat keburukan dirinya sendiri, sementara banyak orang lain tetap dibiarkan merasa baik-baik saja? Apa hikmah besar di balik keadaan ini? Dan mengapa perasaan seperti itulah yang justru menjadi salah satu jalan untuk terus naik menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah? Jawabannya karena Allah ingin menjaga hamba-hamba yang dicintainya dari penyakit yang paling berbahaya, yaitu kesombongan yang tersembunyi. Dosa memang berbahaya, tetapi ada sesuatu yang dalam banyak keadaan justru lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri, yaitu ketika seseorang merasa dirinya sudah bersih dari dosa. Selama seorang hamba masih merasa memiliki banyak kekurangan, ia akan terus mengetuk pintu ampunan Allah. Namun ketika ia merasa dirinya sudah baik, perlahan-lahan pintu taubat mulai jarang ia datangi. Ia masih beribadah, tetapi hatinya tidak lagi menangis. Ia masih berdoa, tetapi doanya tidak lagi dipenuhi kerendahan hati. Ia masih membaca Al-Quran, tetapi tidak lagi merasa bahwa setiap ayat sedang berbicara kepada dirinya. Inilah keadaan yang sangat halus dan seringkali tidak disadari. Karena itulah Allah terkadang tidak langsung menghilangkan rasa takut dari hati seorang mukmin, walaupun ia sudah berusaha keras memperbaiki dirinya. Bukan karena Allah ingin menyiksanya dengan rasa cemas, melainkan karena rasa takut itu menjadi penjaga yang membuatnya terus berada di jalan yang lurus. Bayangkan seorang pendaki gunung yang sedang berada di tepi jurang. Selama ia sadar bahwa di sampingnya ada jurang yang dalam, ia akan berjalan dengan hati-hati. Ia tidak akan berlari, tidak akan bercanda secara berlebihan, dan tidak akan lengah. Justru kesadaran akan adanya bahaya membuatnya tetap selamat. Demikian pula seorang mukmin. Selama ia sadar bahwa hatinya masih bisa berubah, bahwa imannya masih bisa turun, dan bahwa amalnya masih membutuhkan rahmat Allah agar diterima, ia akan terus menjaga dirinya. Sebaliknya, saat seseorang mulai merasa aman dari segala kekurangan, disitulah kewaspadaannya menurun. Ia mulai mengurangi istighfar karena merasa tidak banyak dosa. Ia mulai mengurangi doa karena merasa hidupnya sudah cukup baik. Ia mulai jarang bermuhasabah karena merasa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Padahal musuh yang paling berbahaya seringkali menyerang ketika seseorang berhenti berjaga-jaga. Sama seperti benteng yang paling mudah ditembus, bukan ketika para penjaganya sedang siaga penuh, melainkan ketika mereka merasa tidak ada lagi ancaman. Perhatikan bagaimana seseorang yang baru belajar agama seringkali begitu bersemangat. Ia merasa banyak ilmu baru yang harus dipelajari. Ia mudah tersentuh ketika mendengar nasihat. Ia merasa dirinya masih sangat bodoh, sehingga tidak malu bertanya. Namun setelah beberapa tahun,
Sebagian orang mulai berubah, ilmunya memang bertambah, tetapi tanpa disadari muncul perasaan bahwa dirinya sudah cukup memahami agama. Ketika mendengar ceramah, ia berkata dalam hati, materi ini sudah pernah saya dengar. Ketika membaca ayat Al-Quran, ia merasa sudah mengetahui tafsirnya. Ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, ia lebih cepat mengoreksi daripada mengingat bahwa dirinya sendiri pun masih penuh kekurangan. Disinilah letak ujian yang sebenarnya. Ilmu yang seharusnya mendekatkan kepada Allah justru bisa menjadi sebab munculnya kesombongan apabila tidak disertai hati yang terus dibersihkan. Orang-orang yang dekat kepada Allah selalu berusaha melawan keadaan ini. Setiap kali ilmu mereka bertambah, mereka justru merasa masih sangat sedikit mengetahui. Setiap kali ibadah mereka meningkat, mereka semakin sadar bahwa masih banyak ibadah yang belum mampu mereka lakukan dengan sempurna. Setiap kali dipuji karena akhlaknya, mereka teringat kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa manusia hanya melihat apa yang tampak, sedangkan Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada. Inilah sebabnya mengapa mereka lebih takut kepada dosa-dosa hati daripada dosa-dosa yang terlihat oleh manusia. Mereka memahami bahwa seseorang bisa saja berhenti melakukan maksiat lahiriah, tetapi masih menyimpan iri hati, dengki, ria, ujub, cinta pujian, merasa lebih baik daripada orang lain, atau berharap dihormati karena kesalehannya. Penyakit-penyakit seperti ini tidak terdengar, tidak terlihat, bahkan seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Namun dampaknya bisa sangat besar terhadap nilai amal di sisi Allah. Amal yang tampak besar di mata manusia bisa menjadi ringan karena hati yang rusak, sedangkan amal yang tampak kecil bisa menjadi sangat besar karena hati yang bersih. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin tajam pula ia mengenali gerakan-gerakan kecil dalam hatinya. Ketika muncul rasa senang karena dipuji, ia segera beristighfar. Ketika muncul rasa bangga setelah berhasil melakukan ibadah tertentu, ia segera mengingat betapa banyak kekurangan dalam amalnya. Ketika muncul keinginan agar orang lain mengetahui kebaikannya, ia segera melawan bisikan itu sebelum tumbuh menjadi ria. Semua proses ini terjadi terus-menerus, bahkan mungkin setiap hari. Orang lain hanya melihat wajahnya yang tenang, tetapi di dalam dirinya sedang berlangsung perjuangan yang tidak pernah berhenti. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti orang yang dekat kepada Allah tidak pernah merasa senang dengan amalnya? Jawabannya, bukan demikian. Seorang mukmin boleh bergembira ketika Allah memberinya taufik untuk melakukan kebaikan. Ia boleh bersyukur karena mampu bangun malam, mampu bersedekah, mampu menjaga lisannya, atau mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Namun kegembiraan itu bukan karena merasa dirinya hebat, melainkan karena Allah masih berkenan memilihnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Fokusnya bukan pada dirinya, tetapi pada karunia Allah. Ia berkata dalam hatinya, kalau bukan karena pertolongan Allah, aku tidak akan mampu melakukan semua ini. Kalimat seperti ini terlihat sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Selama seseorang masih mengaitkan semua kebaikan kepada pertolongan Allah, ia akan lebih mudah menjaga dirinya dari kesombongan. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengaitkan semua keberhasilannya kepada kemampuan dirinya sendiri, perlahan-lahan ia akan merasa memiliki jasa di hadapan Allah. Ia mulai berpikir bahwa semua ibadah yang ia lakukan adalah hasil kedisiplinannya, hasil kecerdasannya, hasil kekuatan tekadnya. Padahal tanpa pertolongan Allah,
Seseorang bahkan tidak mampu menggerakkan hatinya untuk mengucapkan 1 kali istighfar dengan penuh keikhlasan. Kesadaran inilah yang membuat orang-orang saleh selalu mengembalikan segala pujian kepada Allah. Mereka tidak sedang merendahkan diri di hadapan manusia, tetapi mereka benar-benar menyadari bahwa seluruh kebaikan yang ada pada diri mereka berasal dari Rabb yang telah membimbing mereka. Semakin lama perjalanan seorang hamba menuju Allah, semakin ia memahami bahwa musuh terbesar ternyata bukan hanya hawa nafsu, bukan hanya godaan dunia, dan bukan hanya bisikan setan. Ada musuh yang selalu ikut masuk ke dalam setiap amal, yaitu ego yang ingin diakui, dihormati, dipuji, dan merasa memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain. Musuh ini sangat halus. Ia bisa ikut masuk ke dalam sholat, sedekah, puasa, dakwah, bahkan ketika seseorang sedang berbicara tentang keikhlasan. Karena itulah, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah berhenti mengawasi hatinya. Mereka sadar bahwa perjalanan memperbaiki hati bukanlah pekerjaan sehari atau 2 hari, melainkan perjalanan seumur hidup yang akan terus berlangsung selama nafas masih berhembus. Pada akhirnya, dari seluruh pembahasan ini, kita dapat mengambil satu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata ukuran kedekatan seseorang kepada Allah bukanlah seberapa sering ia merasa dirinya sudah baik, melainkan seberapa besar ia merasa membutuhkan rahmat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang penuh kekurangan. Namun anehnya, justru dari kesadaran itulah lahir kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Ia tidak berhenti karena merasa buruk, tetapi ia terus berjalan karena yakin Allah Maha Pengampun. Ia tidak menjadikan dosanya sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, melainkan menjadikan dosanya sebagai alasan untuk semakin sering mengetuk pintu ampunannya. Maka jika suatu hari kita mulai melihat begitu banyak kekurangan dalam diri sendiri, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Bisa jadi Allah sedang menghidupkan hati kita. Bisa jadi Allah sedang menyingkap tabir yang selama ini menutupi mata hati kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Yang perlu kita khawatirkan justru ketika kita merasa sudah cukup baik, sudah cukup saleh, sudah cukup berilmu, sehingga tidak lagi merasa perlu banyak bertaubat dan bermuhasabah. Karena hati yang hidup akan selalu menemukan kekurangan untuk diperbaiki, sedangkan hati yang lalai akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan dirinya. Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai cermin bagi diri kita masing-masing. Jangan sibuk mengukur sejauh mana orang lain telah berubah, tetapi tanyakan kepada diri sendiri, apakah hari ini aku lebih dekat kepada Allah daripada kemarin? Apakah aku lebih mudah meminta maaf ketika bersalah? Apakah aku lebih banyak beristighfar? Apakah aku lebih mudah menangis ketika mengingat dosa? Apakah aku lebih rendah hati ketika dipuji? Dan apakah aku semakin bergantung kepada Allah dalam setiap urusan? Sebab perjalanan menuju Allah bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling dipandang saleh oleh manusia, melainkan perjalanan untuk menjadi hamba yang paling tulus dalam mencari ridhonya. Mari kita tutup pembahasan ini dengan berdoa. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan biarkan hati kami tertipu oleh amal-amal kami. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang merasa dirinya telah cukup baik, padahal masih banyak kekurangan yang belum kami sadari. Anugerahkan kepada kami hati yang lembut, hati yang selalu mau menerima nasihat,
hati yang mudah bertaubat, dan hati yang selalu merasa membutuhkan-Mu dalam setiap keadaan. Ya Allah, jika Engkau melihat ada kesombongan yang tersembunyi di dalam hati kami, hancurkanlah ia dengan kelembutan rahmat-Mu sebelum ia menghancurkan amal-amal kami. Jika Engkau melihat ada ria, ujub, atau cinta kepada pujian manusia di dalam diri kami, bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari segala noda. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Terimalah sholat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami, dan seluruh amal kebaikan kami, meskipun kami sadar semuanya masih jauh dari sempurna. Ampunilah dosa-dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kami ingat maupun yang telah kami lupakan. Jadikan setiap hari yang kami lalui sebagai hari yang semakin mendekatkan kami kepadamu, bukan hari yang membuat kami semakin bangga kepada diri kami sendiri. Wafatkanlah kami dalam keadaan membawa hati yang bersih, lisan yang senantiasa mengingat-Mu, dan husnul khatimah di bawah naungan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.